Oke, apa ulang lagi ya? Ntar ada yang masuk. Ulang lagi. Jadi dari 200 pelamar ya ke sebuah kampus Jawa Barat, 140-nya adalah dari Jabar. Asal daerahnya, 60-nya dari luar. Ya. Dari 140-nya diambil 60 secara acak. Maksudnya dari antara ini kan semua ini dipilih 60. Nah, kebetulan nilai R ini yang 60, ya ini B140, kalau kita jumlahkan adalah 200. Kebetulan B tambah R 200 itu sama dengan ini. Hati-hati ya, kalau ini N. N-nya 200. Oh, N-nya 60 ya, salah nih. N itu beda. Distribusi hipergeometris ini beda. N itu 60. Jadi 60. Jadi nilai N itu sama dengan R. Oke. Nah, masukkan angka ini di sini untuk probabilitas X 30 pelamar. Ya. Tentukanlah peluang bahwa 30 pelamar akan berasal dari Jawa Barat. Paham ya? 30 pelamar yang ditanya. Jadi B-nya 140, berarti 140 dengan 30. Yang R 60, yang N kurang X itu berarti 60 kurang 30. Jadi 60-30 ya, matriksnya. Dibagi dengan B tambah R 200, 200 dengan 60. Nanti diselesaikan secara hitungan matrik. Sudah belajar kan matrik dan transformasi linear. Begitu pula dengan hitung peluang yang B tidak lebih dari 6 pelamar. Dia paling banyak peluang 6 pelamar akan berasal dari Jawa Barat. Maksimal 6 pelamar. Berarti kita gunakan rumus kombinasi. Ya, kombinasi. Jadi kalau peluang X kecil sama dengan 6, berarti kita ambil peluang kombinasi 140 pelamar di Jawa Barat dengan peluangnya 0 kan? Dikali dengan kombinasi 60-60. Ini kan pas ya 200 ya. Ini pas juga 60. Ditambah kombinasi 141. Nah, satu pelamar nih. Dikali kombinasi 60 dengan 59. Ditambah kombinasi 142 dikali kombinasi 60 58. Terus 1 ya, karena 58 tambah 2 kan 60. Berkurang terus sampai nanti di sini. Sampai nanti kombinasi 146 karena maksimal 6 kan? Dikali kombinasi 60 54. Nanti dibagi kombinasi yang ini tadi kan 200 140 tambah 60 200 dengan kombinasi 60. Nah, rumus kombinasi masih ingat kan? Kombinasi N dengan R. Kombinasi N dengan R kan? N faktorial dibagi apa? Lupa lagi saya. Rumus kombinasi kalau salah ya, N kurang R. Faktorial, kalau salah. Coba nanti lihat lagi antara permutasi NR. Ini hampir sama rumusnya, saya lupa yang mana yang benar. Apakah yang ini, nanti dicek lagi. Nanti dicari satu-satu. Oke. Itu pembahasan tentang distribusi hipergeometris. Jadi tinggal dibaca aja. Sekarang distribusi T-student. T-student itu ada di lampiran D. Lampiran D. Yaitu tentang T-student. Jadi T-student adalah menghitung berapa area di sebelah kanan dari T1 adalah 0,05. Oke. Derajat kebebasan 10. Ini 10. Jadi simbol derajat kebebasan ini seperti huruf Q ya. Tapi ini ya 10. Ditanya berapa area 10.
Nah, di mana diketahui area adalah 0,05. Jadi nilai ini adalah area untuk 0, apa namanya? Nilai T adalah 0,05. Berarti sifatnya adalah berarti nilai T1 itu nanti T1 kita nyari nilai ini ya. T1 itu artinya 1 dikurangi 0,05. Berapa ini? 0,95. Jadi ini soal ya 0,05. Berarti kita bukan mencari 0,05 tapi 0,95 kita cari di tabelnya. Nah, di tabel ini ada angka seperti ini tabelnya. Ada nilai derajat kebebasan. Ya, dimulai dari angka 1, 2 terus sampai maksimalnya sampai 30 ya, sampai 30 nilainya. Kemudian nggak ada 31, langsung loncat ke 40. 30, 40, 60, 120. Nah, ini derajat kebebasan. Kita cari yang nilai derajat kebebasan 10. Ya. Cari T-nya. Ini T student di sini. T student, di sini ada angka-angkanya. Yang paling kecil itu angkanya adalah titik 5. T titik 55. 55 itu artinya 0,55 ya. Ini 0,55. Kemudian T titik 6. Terus itu sampai ke kanan ya. Sampai di T 995 nih. Yang paling kanan itu T 995. Sebelumnya T 99. 0,99. 0,990. Kalau ini 0,995. Kemudian ketiga terbelakang itu nanti titik 975. Nah, kita cari yang 0,95. Cari yang titik 95. Dapat T95 bawah ya. Pertemukan dengan angka 10. Itu dapat angka, saya cari sini ya. Derajat kebebasan 10 dengan 0,95. Itu ada di angka 1,81. Berarti jumlah area adalah 1,81. Sudah selesai. Ini cara membaca grafik. Ya, D. 1,81 ya. Ya, begitu pula dengan soal yang kedua, yang B. Area gabungan di sebelah kanan dari T1 dan sebelah kiri di T1. Jadi kalau saya gambarkan, gambar distribusi normalnya ya, secara T student. Jadi saya bilang, area di sebelah kanan dari T1 ini, kanan ini kan, kemudian sebelah kiri dari min T1. Ya kan? Sebelah kanan dari T1, sebelah kiri dari T1. Tapi nilai ini adalah 0,05. Jadi 0,05, ingat ini artinya apa 0,05? Artinya jumlah dua asiran ini. 0,05. Kalau kita bagi 2, berarti 0,05 kita bagi 2. Berarti 0,025. Jadi di sini 0,025, di sini 0,025. Paham ya? Ya. Dibagi dulu. Kemudian baru dihitung satunya. 1 dikurang 0,025 adalah 0,975. Nah, nanti cari untuk derajat kebebasan 10 ya. T-nya cari T yang titik 975. Cocokkan di angkanya. Dapat angka nilainya adalah 2,23 ini. Di sini ada angkanya. 2,23. Kira-kira gitu ya. Cara membaca lampiran tabel untuk distribusi T student. Nah, ini sama aja soalnya. Dalam distribusi Poisson, jika 5% lampu bohlam, ya bohlam Philips, yang diproduksi rusak, tentukan peluang lampu rusaknya 0. Nanti dibaca aja ini sama seperti soal sebelumnya di atasnya.
Nah, ini diulang lagi untuk ini soal untuk mata kuliah. Pada saat ujian akhir mata kuliah probabilitas statistik, rata-rata min-nya adalah 70, deviasi standar adalah 5. Hitunglah nilai standar dari dua mahasiswa yang nilainya betul adalah 85 dan 55. Jadi kalau dibuat seperti ini kan, ya rata-ratanya 70, standar deviasinya 5. Ya kan? Makanya rumus Z sama dengan X dikurangi mu, rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi itu nilai Z-nya katanya. Kalau mahasiswa pertama dapat angka nilai 85, berarti 85 dikurangi rata-rata kelas 70, dibagi standar deviasi 5, dapat 3. Jadi nilai Z mahasiswa itu 3. Begitu pula masukkan nilai yang angka 55. Jadi 55 kurang 70, min 15 dibagi 5, min 3. Nilai Z-nya min 3. Ya. Diambil, tentukan nilai dari dua mahasiswa, nilai standarnya, jadi maksudnya standar deviasinya minus 0,5. Jadi sini bagaimana kalau Z itu minus 0,5? Z minus 0,5 sama dengan X dikurang rata-rata 70, rata-rata kelas dibagi 5. Ditanya berapa nilai X-nya itu. Paham ya? Berapa nilai X untuk mahasiswa kalau Z-nya minus 0,5 dan 1,4. Jadi kali silang aja. Min 0,5 kali 5 berarti min 2,5 ya. Adalah X kurang 70. Berarti X berapa? 70 pindah ke kanan, ke kiri jadi positif. Berarti 70 dikurang 2,5 adalah 67,5. Nah, ini dari mahasiswa. Jadi mahasiswa yang dapat standar deviasinya minus setengah itu nilainya adalah 67,5 nilai ujian. Begitu pula dengan 1,4. Berarti 1,4 dikali 5 sama dengan X dikurang 70. Berarti X-nya adalah 70 ditambah hasil kali ini. Ini berapa nih? 7 ya? 7 ya? Berarti nilainya adalah 77. Nah. Oke, nggak ada yang susah soalnya. Susah karena kebanyakan soal. Oke, tinggal dibaca aja ya. Sudah jelaskan ya, ada pembahasannya. Ini juga sama, distribusi tes student. Dipakai 20 derajat kebebasannya. Ya, tipenya tipe J nih, sampai J. Banyak ya. E, F, E, 5 ya. 5, F, G, H, I, J. 10 tipe soal nih tahun 2017. 2017 kelas berapa nih Ananda ini? 4 tahun lalu ya. Nah, ini sahabat tinggal dibaca aja ini. Banyak pengulangan soalnya. Oke, ini teori sampling. Teori sampling. Teori sampling ini adalah tabel distribusi diameter dari kepala baut yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Hitunglah diameter min-nya, deviasi standarnya, 4 momen pertama terhadap rata-rata dari distribusi diameter dan koefisien kemacetan kuncingan. Caranya adalah kalau Anda punya soal seperti ini, punya diameter dengan selang 50-54 cm, frekuensinya sebanyak 5. Ya, 5 baut itu kan. Diameter baut 55-59, 8. Jadi cara menjawabnya adalah bikin ininya seperti ini. Bikin nilai kelasnya. Ya tadi ini soal kita kan ini. Ya, bikin tengah-tengah ini nilai kelas X. Apa maksud nilai kelas X? Dari rank ini nilai tengahnya berapa? Ini sama dengan 54 ditambah 50 bagi 2 kan? 104 dibagi 2. Ya 52. Ya, 52 karena ini ranknya bedanya 555, berarti 52 tambah 5 57, 62, 67 sampai 92. Nanti frekuensi ini soal. Tinggal nanti cari nilai F kali X. Jadi berapa frekuensinya? 5 dikali X. 5 kali 52, 260. 8 kali 57, ya, sampai 87 kali 10, 80. Sampai ini. Nanti jangan lupa dijumlahkan. Ini jumlahkan ya. Nanti di bawah itu ada nilai jumlah.
Nah, ini sebelah. Baru bisa dihitung berapa rata-ratanya. Ya, X bar. Rata-rata adalah jumlah dari Fx dibagi jumlah F. Ini jumlahkan F-nya. Jumlah nilai frekuensi yang munculnya. Jadi nilai ini dijumlahkan juga, semua jumlahkan. Dapat 14.270. Dibagi 200. Tamara udah di warung. Titip teh kotak satu, Tamara. Teh kotak satu ya, haus. Delivery order ya, Tamara ya. Tamara mobile. Hati-hati pegang kamera nanti jatuh. Nah, kemudian itu cara menghitung rata-rata ya, rata-rata min. Nah, sekarang deviasi standar. Caranya sama. Ini soal ya. Ini nilai X tadi kan, nilai kelas X. Sekarang cari nilai X kurang X bar. X kurang X bar. Artinya nilai X ini 52 ya. Kita kurangi dengan rata-ratanya 71,35. 52 kurang 7,5. Berarti kan negatif 19 ya. Itu. Kemudian nilai ini kita kuadratkan. Nah, dapat ini. 19,35 kita kuadratkan 374. Nah, ini nilai frekuensi ini soal. Nah, terakhir nanti nilai frekuensi ini kali nilai ini. Jadi frekuensi kali X kurang X bar kuadrat. Nanti jumlahkan ini. Nah, jumlahkan ke bawah. Nah, ini cara hitungnya. Ya. Standar deviasi adalah akar dari nilai ini dibagi 200. Ya, jumlah frekuensinya. Ya, dan nanti diproduksi bautnya sebanyak 200 ya. Sekarang pertanyaanlah 4 momen pertama. Ditanya M1 kecil, M2 kecil, M3 kecil. Jadi cara menilai M1, M1, 2, 3, 4 ini berapa? Momen 1 berapa? Momen 2, 3, 4 berapa? Dimulai dari X tadi. Ya. Nilai X tadi kita jadi data tadi kita mulai dari X ya, X kita buat. Nah, ini kebetulan datanya ada 9. Ya. Cari nilai A itu adalah tengah-tengah. Kebetulan apa angka 72? Ya, di tengah-tengah. Jadi 72 ini nilainya adalah 0. Jadi nolkan ini. Ya, 0. Terus yang atasnya berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, 3, min 4. Ke bawah 1, 2, 3, 4 positif. Karena kita butuh data momen keempat. Momen pertama. Momen pertama tadinya momen 1, 2, 3, 4. Ini frekuensi soal juga kan. Frekuensinya ini 5, 8 nih kita jumlahkan 200. Yang kedua nanti kali F dengan U. Jadi min 4 kali 5 min 20. Min 3 kali 8 min 24. Ini dijumlahkan juga dapat minus 26. Ini 0 ya. Kenapa 0? Karena 0 kali 70 0. Kemudian cari FU kuadrat. Jadi U-nya kita kuadratkan dulu. Min 4 kuadrat 16 ya. 16 kali 5 80. Paham ya? Min 3 kuadrat 9 kali 8 72. Min 2 kuadrat 4 kali 8 kali 40. Kuadrat ya. 4 kali 20 80 ya. Nah, betul. FU 3 juga itu. FU pangkat 3. Ya. FU pangkat 3 artinya apa? FU pangkat 3 nanti U-nya pangkat 3. Min 4 pangkat 3 berapa? Min 4 pangkat 2 16 kan? 16 kali min 4 min 64. Min 64 kali 5. Negatif 320. Begitu pula dengan ini. Ya. U-nya pangkat 4. Berarti 16 kali 16. 16 kali 16 kali 5 dapat 1280. Semuanya jumlahkan. Nah, ini udah dapat harga-harganya. Nah, ini. Sehingga kita bisa hitung ini. M1 ini adalah sigma FU dibagi N. Jadi min 26 dibagi 200. Nah, ini min 26 ini kita bagi 200.
Ya M2 484 dibagi 200. Ya M3 minus 188 dibagi 200. 3880 dibagi 200. Nanti nilai ini masuk sini. Ya. Ini adalah nilai mencari X bar. X bar adalah A tambah CU. A72 tadi kan? Nilai A72 tambah C. C kali M1. M1 minus 0,13. Ya. X bar tadi rata-ratanya adalah 71,35. Ya, 71,35 kita dapatkan nilai C, yaitu 5. Ya. Sehingga baru kita bisa hitung momen 4 momen pertama tadi. M1 kecil, M2 kecil, dipakai. Jadi, terlihat M1 kecil itu 0. Selalu 0 ya. Tidak tetapan. Kemudian M2, yaitu nilai C pangkat 2, dikali M2 aksen, dikurang M1 aksen kuadrat. C pangkat 2 ini. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Ya. M2 aksen dari tadi kan? M2 aksen tadi nilainya adalah 2,42. 2,42 dikurangi M1 aksen kuadrat. F1 tadi, F1 aksen tadi negatif. Ya, negatif 0,13. Kita kuadratkan berarti positif. Positif ketemu negatif. Negatif lagi. 2,42 kurang ini adalah 2,42 dikurang nih. Ya, salah. Oh, 2,42 ini positif ya. Ini salah hitung. Ini positif. Ya. 2,42 dikurang berapapun ya tetap 2,42 berapa lah ya. Nanti kali 25 dapat 60 ya. Cari lagi ini udah ada rumusnya M3 kecil, M4 kecil. Oke, kira-kira ini ya soal kita untuk bayangan soal UAS nanti. Nah, ini juga sama ya. Dari samping untuk tipe soal D sama ini. Angka-angkanya saya bedakan. Pengerjaan sama. Ini juga cara mencari standar deviasi ya. Nah, ini juga ada soal varian-varian ya, dari sampling dengan varian-varian. Ini tanya berapa min dari deviasi standar populasi. Ya ini. Kemudian dari min dari distribusi sampling dari min. Dikasih tanda bold, min nanti ada hitung-hitungan sendiri. Kalau ini gampang nih menghitungnya. Datanya 4 ini, 5 tambah 8 tambah 20 tambah 40 bagi 4. Itu data menghitung min. Kalau deviasi standar, sesuai soal bawah ini ya, deviasi standar kuadrat ya. Deviasi standar kuadrat berarti nilai 5 ini kita kurang dengan rata-rata. 5 kurang rata-rata kuadratkan. Tambah 8 kurang rata-rata kuadratkan. Semuanya dibagi 4. Nah, nilai adalah 189. Itu deviasi kuadrat. Kalau deviasi sendiri adalah akarkan 189. Kemudian yang B berapa? Nah, new X. Nah, ini ada new. New X. Ini kelima ini. Ini kan rata-rata ini. Rata-rata dari rata-rata. Dari min-min. Ini soalnya gitu. Rata-rata dari min-min. Simbolnya new X. Jadi ini dibuat seperti ini. Terdapat 4 sampel. Berarti ada 16 sampel. Jadi kita buat angka 5 yang kiri ini kan. Data angkanya kan 5, 8, 20, 40 kan. Jadi di sini juga 5, 8, 20, 40. Ini kayak bikin tabel seperti ini nih. 5 dengan 5 ini kan. 5 dengan 5, nih. 5 dengan 8, nih. 5 dengan 20, 5 dengan 40. Ke bawah berarti 85, 85, 88, 820, 840. Ya. Kemudian 20 dengan 5, 20 dengan 4, dibikin seperti ini. Jadi 4 ada 16. Ya. Ada 16. Karena ada 4 data, berarti ada 16 sampel berukuran 2. Nah, sekarang kita lihat min-min sampel yang bersesuaian.
Jadi di buku itu dijelaskan apa maksudnya min-min sampel yang bersesuaian. Artinya apa ini? Min-min sampel bersesuaian. Nilai ini kita jumlahkan. Kemudian rata-ratanya berapa? Ini 5 tambah 5 berapa? Dibagi 2. 5,0 kan? 8 tambah 5 ini. 8 tambah 5 dibagi 2. 8 tambah 5, 13 ya. 13 bagi 2, 6,5. Ya. 20 tambah 5, 25. 25 bagi 2, 12,5. 40 tambah 5, 45 dibagi 2, 22,5. Itu maksudnya. Ya, paham ya? Ini 40, 40 berarti 40. Jadi ini sama nih, diagonalnya sama nih. 8 tambah 8 bagi 2, 8. 20 bagi 2, 20. Ini sama. 5, 8, 20, 40. Nah, berarti mencari rata-rata dari min-min. Ini. Yaitu, kita jumlahkan semuanya. Ada 16 data ini kan? 5 tambah 6,5 tambah 12,5 tambah 22,5 seterusnya sampai tambah 40 dibagi 16 dapat angka 18,25. Nah, begitu pula dengan standar deviasi. Ya, nih, standar deviasi dari min-min. Jadi yang 5 tadi kita kurangin dengan ya, data 5 tadi ya, 5,0 dikurangi rata-rata tadi 18,25 tadi kan, kuadratkan. Ya, tambah sampai 16 data kan, dibagi 16. Sama kayak tadi itu 6,5 dikurang ini 12,5 sampai 40 kurang ini dapat. Jadi dapat standar deviasinya adalah nah tuh 9,73. Apa yang terjadi di sini? Ya, ada kalimat miring ini. Terbukti bahwa nilainya sama dengan varian pada soal ini. Nilai ini sama dengan varian soal A tadi. Soal A tadi yang kita hitung tadi. A sama B. Kalau salah itu. Sama persis nilainya. Terbukti bahwa nilainya sama dengan varian pada soal A di atas dibagi dengan sampel berukuran 2. Jadi kalau di 189 dibagi 2 sama nilai. Ya. Oke. Kira-kira gitu ya. Tadi sama aja nih mencari nilai rata-rata dari yang D itu apa ya? Min. Nah, nih, kalau tadi kan deviasi apa namanya rata-rata dari min, deviasi standar dari min-min. Nah, sekarang min dari distribusi samping dari varian-varian. Jadi saya bedakan ini. Jadi boldnya kan min-min. Nah, sekarang varian-varian. Artinya ini simbolnya apa ini? Min itu kan ini ya. Min itu kan ini. Min dari varian-varian. Atau bisa juga S kuadrat. Ini pertanyaan ini. Jadi distribusi dari varian-varian ditanya. Nah, ini varian-variannya. Jadi 5 kurang X1, berarti 5 kurang 5 dikuadratkan, itu kan? 6,5 kurang 5 dikuadratkan. 12,5 kurang 5 dikuadratkan sampai 40. 40 kurang 40 kuadratkan. Paham ini ya? Yang ada datanya tadi. Waktu saya buat data 5, 8, 20, 40 kan? 5, 8, 20, 40. Berarti 5 kurang 5. Kalau tadi kan 5 tambah 5 bagi 2, itu kan? Kalau sekarang enggak, 5 kurang X1. X1-nya berapa? 5. X2, jadi kan? X1-nya 5, X2-nya 8, X3-nya 20, X4-nya 40, ya. X1-nya 5, X2-nya 8, X3-nya 20, X4 40. Jadi 16 data ini masing-masing dikurangin dengan nilai X1-nya kuadratkan. Jadi
5 kurang 5 kuadratkan 0. Kemudian data 6,5. 6,5 kurang 5 kuadratkan. 12,5 kurang 5 kuadratkan. Sampai 40 kurang 40. Karena ini kan X4. 40 kurang X4. Oh juga. Jadi ini kan diagonalnya 0 ya. Nah, nilai ini kita jumlahkan bagi 16. Dapat nih. Terbukti dengan rumus lain akan sama juga ternyata nilainya. Ternyata nilainya sama dengan nilai standar deviasi yang di atas. Ini sekedar apa namanya soal ini ingin membuktikan bahwa apapun rumusannya masih sama dengan rumus yang pertama. Kira-kira gitu ya soal kita hari ini. Nanti selebihnya di bawah banyak itu tinggal dibaca aja. Waktunya 1 minggu nih belajar lagi. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya silakan. Kelas pagi nggak sampai yang tadi. Kelas pagi nggak sampai tadi. Nanti videonya akan saya bagikan ke kelas pagi. Soalnya ada berapa Soalnya berapa ya? Kalau saya kasih tahu soal kan nggak masalah ya. Mau berapapun soalnya asal ditanyanya bukan gitu. Berapa anak-anaknya ya. Kalau soalnya saya bilang 1, anaknya 10 gimana? Soalnya 1 loh. Jadi kalau bertanya berapa soal mah terlalu terlalu sederhana. Ya. Apa bedanya? Anda tanya soal 4, tapi anaknya 10, berarti 40 soal. 4 soal, tapi ada ABCD-nya ya. Ini kalau soal Bapak belum bikin soal, belum kebayang. Tapi intinya disesuaikan dengan ujian 2 jam lah. Ya. Jadi yang kelas jam 1 ini seperti biasa waktu UTS gabung dengan kelas jam 7 pagi. Jadi serentak. SK2, SK1 serentak ujiannya. Jangan salah ngasih soal ya. SK2 kirimnya ke kolom LMS di SK1. Salah kirim. Nggak apa-apa lah kalau salah kirim, tapi kasihan, pusing saya nanti. Mahasiswa ini kok nggak ada di SK1. Ternyata mahasiswa SK2. Ya, kira gitu ya. Soalnya belum dibikin, tapi setidaknya dari yang saya bilang tadi itu ada 6 subbab. Ya, saya akan bikin soal sesuai dengan waktu 2 jam. Oke, jadi kalau Anda nggak lulus, ketemu lagi sama Pak Ayub nanti. Pak Ayub udah selesai S3-nya kayaknya. Ya, Pak Ayub, ya, saya kayaknya ini adalah semester terakhir saya ngajar di S1, gitu kan? Karena saya udah pindah ke D3. Jadi S1 terakhir. Jadi ini kalau nggak lulus ya, saya nggak ada beban. Mahasiswa nggak lulus ya, memang nggak lulus tuh. Ketemu dengan Pak Ayub. Ya, saya yang ngerti Pak Ayub sejak 2017. Pertama kali ngajar 2016. Karena S3 itu kan 5 tahun ya, 2016 saya ngajar. Jadi 5 tahun saya ngajar probabilitas statistik menggantikan Pak Ayub. Harus dilepas lagi, kembalikan ke beliau. Biar saya fokus ke diploma 3 aja. Oke, ada yang lagi yang lain? Soalnya mungkin 4 lah, 4 soal. 4 soal. Saya sesuaikan waktu untuk 2 jam. Asal Anda kerjanya fokus ya. Jangan bilang, Pak, waktu nggak cukup. Saya akan buat soal 2 jam. Ya, 2 jam, saya beri waktu 10 menit untuk upload. Jadi 2 jam 10 menit. 2 jam 10 menit. 10 menit itu untuk masa upload soal. Nanti di LMS-nya saya cut ya di jam 9:10. Jadi diharapkan 8:45 lah ya, 8:45 ya. Ya, 8:45 udah selesai ngerjain soalnya. Ya. Saya dipoto-foto jam 9 mulai proses upload sampai 9:10. Oke, saya doakan SK2 semuanya lulus ya. Jangan lama-lama kuliah gitu. Lulus semuanya. Diharapkan semua. Tapi saya lihat hasilnya. Kalau hasilnya tidak memuaskan, saya terus terang aja tidak akan saya luluskan. Beban saya nggak terlalu berat, nggak meluluskan. Karena tanggung jawabnya bukan saya lagi tahun depan. Kalau saya nggak lulusin 1 kelas, tahun depan saya ngajar lagi 3 kelas jadinya. Ya, adik kelasnya 2 kelas, ditambah 1 kelas, 3 kelas. Misalnya SK1, SK2, kalau digabung, kalau lulusin 1 kelas misalnya. Kalau tahun depan saya ngajar jadi beban. Saya ngajar jadi 3 kelas, capek juga tuh. Ya, tapi kalau saya nggak ngajar lagi, saya nggak ada beban. Kalau mahasiswa nggak lulus, ya nggak lulus. Artinya apa? Ujian akhir semesternya itu nggak ada jawaban, kosong itu. Soalnya belah, jawabannya nggak ada. Jadi mahasiswanya nggak ngerti. Ya, nggak ngerti dengan soal yang ditanyakan atau kurang latihan. Atau bisa juga dia nggak memfotokopi buku ini. Ya, saya akan keluarkan soal dari buku ini. Ya,
Yang belas yang tadi, saya sangat suka dengan soal-soal tadi itu, menghitung rata-rata, ya, yang 9 data itu. Nanti akan saya kasih soal itu mungkin mencari momen dua. Jadi Anda cari momen M01, M0, M1, M2. Ya, cari 3 momen. Artinya apa? Artinya ada 5 data. Kalau 9 kan terlalu banyak kan ya, 9 kebanyakan. Saya mungkin 5 aja lah. Nanti data ketiga itu sebagai data 0. Paham ya? Ya, jadi saya kasih tahu ke SK2 nih. SK1 belum saya kasih tahu karena mahasiswa nggak nanya. Saya baru kepikiran sekarang. Itu soal favorit saya tuh. Saya kasih 5 baris data. Anda ngisi. Ya, rata-ratanya berapa, min-minnya berapa dan sebagainya. Oke, ada lagi? SK2. Haus juga. Udah ada, Tamara? Teh kotak, Tamara? Oke, nggak ada lagi. Terima kasih ya. Mohon maaf ini tidak maksimal. Kalau di kelas, saya akan gilir itu ke meja masing-masing. Itu mana bukunya kan? Mana bukunya? Saya arahkan. Seperti tahun-tahun lalu, tahun kemarin masih online ujiannya. UAS online via Zoom. Ya, LMS. Ya, dulu tahun lalu online. Ya, 2 tahun lalu saya bawa buku ini, mahasiswa diajarin cara baca tabel. Dan itu dikeluarkan semua nih. Lampiran A, pakai tabel lampiran A, lampiran B, sampai lampiran H. Semua dipakai. Pusing-pusing gitu ya. Nah, sekarang saya hanya mengajarkan untuk lampiran, yang tadi, lampiran C dan D aja. Tapi setidaknya yang lain juga dibaca aja, tergantung materi yang akan diujikan. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Oh ya, belum difoto ya. Dari foto dulu. SK2. 1, 2, 3. Oke, saya doakan semuanya lulus ya. Tapi